anak kita semakin hari semakin fasih, semakin hari semakin cocok dan pas dengan tajwidnya. Insya Allah kita usahakan ya. Nah, niat Masya Allah ya. Nah, jadi setiap mahalah, setiap halakoh, sapu jari yang ada di tempat kita usahakan ada pesantren dan madrasah. Kemudian selain mempelajari madrasah tadi, mempelajari lafaz-lafaznya Al-Quran, ada juga pesantren kita itu disempurnakan dengan mempelajari ilmu dunia, ilmu kitab. Jangan sampai terulang lagi hafid Al-Quran 30 juz, bahkan sudah kubro ketika keluar 40 hari karena sudah dipanggil ustadz, diminta ngimami sholat maghribnya dikosor. Paham ya? Kan yang dikosor kan hanya sholat asar, zuhur sama isya. Nah ini karena kefahamannya tentang ilmu fikih kurang, kefahamannya tentang ilmu diniyah kurang, sholat maghrib dikosor. Jadi 1,5 akhirnya. Nah maka inilah hadis sekalian, pentingnya menyempurnakan. Jadi ilmu Al-Quran, lafadznya, tajwidnya, fashohnya dasar. Nah, untuk menyempurnakan lagi apa? Dilanjutkan ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah di tempat-tempat kita sudah ada madrasah, sudah ada santrinya. Santrinya siapa? Ya anak-anak kita sendiri. Nah, ini bagaimana anak-anak kita juga, santri-santri kita juga kita libatkan dalam usaha dakwah. Dan melibatkan santri dalam usaha dakwah ini hadirin sekalian, tertibnya sebenarnya adalah di waktu liburan. Mungkin dalam satu pekan, satu Jumat, ada waktu libur sehari. Nah ini sehari ini kita gunakan. Kita gunakan untuk keluar di jalan Allah, mengunjungi masjid-masjid, musola-musola tetangganya pondok kita. Kemudian juga nanti ada liburan tahunan atau liburan semesteran. Nah maka ini waktu libur inilah kita minta tambah korban dari santri-santri yang sudah ada, sehingga mereka meluangkan masa, meluangkan waktu untuk mengunjungi umat, mengunjungi saudara-saudara muslim di tetangga-tetangga daerah kita. Insya Allah kita usahakan lah ya. Nah nanti dengan seperti ini hadirin sekalian, akhirnya akan timbul suasana-suasana yang mirip dengan suasana Madinah Al-Munawwarah di zamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti doa yang dulu hari-hari dilantunkan oleh guru kita, Allahumma ja'al qaryatana hadhihi kal Madinatil Munawwarah fi ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Kau jadikan desa kami ini penduduknya adalah seperti penduduk Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi. Allahumma ja'al duraha kaduri sahabah. Ya Allah, menjadikan rumah-rumahnya seperti rumahnya para sahabat. Malam hari pemilik rumah itu fursanun fil nahar wa ruhbanun fil lail. Malam harinya merengek-rengek kepada Allah. Bukan malam harinya nonton televisi sepak bola. Allah, la ilaha illallah. Siang harinya para sahabat gagah, kesatria, seperti pejuang-pejuang yang masya Allah begitu gagahnya menunggang kuda, menyebarkan agama. Nah inilah cita-cita guru kita. Kemudian Allahumma ja'al rijalaha karijali sahabah. Ya Allah, mau jadikan laki-laki kami seperti laki-lakinya para sahabat. Nisa'aha kanisai sahabah, wanitanya seperti wanita para sahabat. Sibyanaha kasibyani sahabah. Anak-anak kecilnya seperti putra-putrinya para sahabat. Hafadhat Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Minal ulama'il amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Allahumma ja'allah ansara sidqin lidini. Ya Allah, jadikanlah penduduk kampung kami penolong-penolong agamamu dengan benar. Insya Allah kita usahakan lah ya. Nah ya ini ketika kita keliling-keliling ke daerah-daerah, nah itu kita pandang daerah yang ada sapozarinya, ya ada pondok pesantrennya. Nah,
ada amalan intikoli makom, ya sudah mulai tampak. Nah, penduduknya sudah mulai tampak, perempuannya menutup aurat sempurna. Laki-lakinya nggak mau lagi ngingu jenggot. Nah, kalau malu ngingu jenggot ya sama aja malu kalau diakui sebagai umat Nabi. Nah, laki-lakinya kalau azan dikumandangkan mulai meninggalkan rumahnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan kebun dan sawahnya, menuju masjid-masjidnya Allah. Insya Allah kita usahakan semua ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita ini perlu dibarengi dengan mujahadah dan doa di malam hari. Dulu Syekh Uzairon kita sering menyampaikan, usaha kita di siang hari ini 10%-nya. Usaha kita doa kepada Allah, munajat kepada Allah di malam hari 90%-nya. Maka kita bisa melihat ini. Kalau kita punya sawah, punya kebun, tidak diberi air, kira-kira bagaimana? Lama-kelamaan padinya akan mengering. Lama-kelamaan tanamannya akan kering. Kalau kering akhirnya apa? Tidak membuahkan hasil. Begitu juga kurang lebihnya usaha kita. Hidupin makomi, menghidupkan intikoli, menghidupkan maktab atau madrasah, malam harinya kita merengek-rengek kepada Allah supaya usaha kita subur, kita cucuri dengan tangisan air mata kita. Insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kita tanamkan usaha dakwah ini adalah usahaku. Kerja dakwah ini adalah kebutuhanku. Yang lain adalah membantu. Nah, jadi kalau kita punya perasaan dan keyakinan seperti itu, kita usaha dakwah, ada teman, nggak ada teman, tetap berangkat. Ada teman, nggak ada teman, tetap jalan. Kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Dakwah ini adalah kerjaku dan usahaku. Yang lain membantu. Kalau dibantu, alhamdulillah. Kalau tidak dibantu, berangkat sendiri. Insya Allah ya semua, insya Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.